Salam kerahiman. Kita ketemu lagi. Saya undang Bapak Ibu untuk ikut acara ini sebagai satu sharing, mungkin permenungan, mungkin bisa juga diskusi ya, mengenai fakta kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita selesai dengan tema Aku Haus, juga selesai dengan tema peran Bunda Maria dalam hidupnya Suster Faustina, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari hati Bapa. Kenyataannya, kita tahu semua ya, bahwa kejahatan harus dihukum. Bahkan dari kita kecil, main bersama adik-adik. Kalau nggak sengaja mendorong si adik dan si adik jatuh dan si adik nangis, biasanya kita dihukum sama orang tua kita. Yang besar harus jaga yang kecil. Kamu mendorong, kamu salah, adik kamu luka, kamu harus dihukum. Hal yang lain, di sekolah, nyontek, ketahuan, melakukan kejahatan kan? Enggak jujur, juga dihukum. Distrap, enggak bikin PR, dihukum. Distrap, banyak kejadian. Juga misalnya dengan mencuri. Saya mencuri, saya tahu saya salah, saya mengaku dosa, Tuhan ampuni dosa-dosa saya, tapi akibat dari perbuatan saya mencuri, saya melakukan kejahatan, saya merugikan orang lain, saya dihukum. Misalnya masuk penjara 1 bulan, 3 bulan ya. Itu yang kita tahu fakta di dunia ini. Ada kejadian lain, kita sering dengar di TV juga ya. Ada seorang gadis dilecehkan, diperkosa. Setelah diselidiki sedemikian rupa, akhirnya si pelaku dihukum. Ada yang dihukum sekian tahun, ada yang bahkan dihukum mati. Karena kita melihat kejahatan itu sebagai sesuatu yang merugikan orang lain. Sesuatu kejahatan. Itu semua kita tahu. Dan harus dihukum. Hukuman itu tujuannya bisa karena untuk supaya orang itu jerak, tapi bisa juga untuk ya konsekuensi. Kalau kamu melakukan kejahatan ya kamu harus terima konsekuensinya, dihukum. Orang yang dihukum belum tentu senang. Dia dendam. Dia punya nafsu untuk membalas dendam. Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Contoh ya, yang gampang. Ada orang dituduh mencuri, padahal dia jelas nggak mencuri. Ada orang dituduh memperkosa, padahal dia jelas nggak memperkosa. Tapi dengan segala macam bukti, akhirnya dia dihukum. Tapi dia nggak mencuri, dia nggak memperkosa. Apakah selama sekian tahun di penjara dia menjadi sadar? Belum tentu. Dia dendam. Karena saya tidak mencuri, karena saya tidak memperkosa, tapi saya dituduh seperti itu, ya sudah. Begitu nanti saya keluar dari penjara, saya akan betul-betul memperkosa dia. Dendam. Ada satu kejadian ya di kantor. Ada satu keributan di mana seorang ya karyawati mengadu bahwa dia rambutnya dijambak. Menurut si pelaku, dia nggak menjambak. Tapi karena dia menyebarkan bahwa si pelaku menjambak, maka si pelaku katakan, oke, supaya apa yang kamu katakan itu betul, maka saya betulan menjambak. Lihat. Itulah fakta yang ada di dunia ini. Belum banyak lagi cerita-cerita yang lain ya. Tapi bagaimana dengan dosa? Kalau kita lihat dari awal, kejahatan ya dosa. Merugikan orang lain, menyusahkan orang lain, membuat orang lain menderita, berdosa. Tapi kita sebagai orang beriman juga ada istilah dosa harus diampuni. Kita mau renungkan sama-sama ya. Yang perlu kita tahu, pendosa bukan sama dengan dosa. Allah memang nggak berkenan terhadap dosa, tapi dia tetap mengasihi si pendosa tersebut. Oleh sebab itu, selalu ada
peluang, selalu ada kesempatan kedua untuk para pendosa bertobat. Nah, saya mau ambil satu contoh yang betul-betul terjadi pada waktu itu dalam perang Bosnia. Ada seorang suster, namanya Suster Ludi Vertrus. Dia sebagai biarawati, ternyata dari masa perang tersebut dia diperkosa oleh tentara dan hamil. Apa yang dilakukan? Biasanya orang yang diperkosa ya marah, ya dendam, ya kesel, dan biasanya menggugurkan bayi dalam kandungannya. Tapi suster ini mengalami hal yang sama. Dia merasa dilecehkan, dia merasa dipermalukan, dia merasa kotor badannya, dia merasa kok Tuhan enggak tolong saya? Kenapa saya yang mempelainya Tuhan enggak dilindungi tapi dibiarkan diperkosa? Jadi ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kesedihan yang terus bertumpuk. Tapi hal itu dia renungkan. Apa sebetulnya tujuan Tuhan dengan kejadian ini? Pertama, bayi dalam kandungannya nggak boleh digugurkan karena ini bayi nggak berdosa. Bukan salahnya dia, bukan maunya dia. Kalau saya menggugurkan bayi ini artinya saya sudah membunuh. Oleh sebab itu, dengan segala macam resiko saya terima bayi ini. Yang kedua, apa ya tujuan Tuhan? Seolah-olah membiarkan saya menderita. Tapi karena dia punya iman, dia percaya sama Tuhan, dia masuk ke dalam satu kesimpulan, pasti Tuhan punya maksud terhadap kejadian ini. Memang dia menderita, memang dia dipermalukan, memang dia luar biasa tersiksa. Tapi dia kembali ke Tuhan. Dia berserah pada Tuhan, dia mohon kekuatan dari Tuhan. Pasti Tuhan punya maksud. Jadi dia nggak blame others ya, dia nggak menyalahkan orang lain, tapi dia melihat ke diri dia sendiri. Pasti Tuhan punya maksud. Nah, pada waktu dia menyadari hal ini, pada waktu dia menerima hal ini, langkah berikutnya adalah dia bilang sama kepala di biara bahwa dia akan mengundurkan diri dari suster. Dia nggak bisa jadi biarawati lagi. Dia bilang dia akan melahirkan anak ini. Dia akan mengajar anak ini hanya tentang kasih. Kalau kita lihat cerita kebanyakan, ada ibu-ibu yang diperkosa. Memang anaknya nggak digugurkan, lahir. Tapi begitu mukanya mirip si pemerkosa, tiap hari anak ini menjadi bulan-bulanan si ibu. Bencinya, marahnya, dendamnya semua ditumpahkan pada anak itu. Padahal anak itu nggak tahu apa-apa, dia juga mungkin nggak mau lahir di rahim si ibu tersebut. Nah, kembali kepada cerita si suster tadi, dia bilang, saya akan keluar dari biara, saya akan melahirkan anak ini, dan saya punya tekad, saya mau mengajar anak saya hanya kasih. Dia nggak mau ajarin yang lain, dia nggak mau ajar dendam, dia nggak mau ajar penderitaan, dia nggak mau ajar kesedihan, hanya kasih. Dan pada saat itu dia mulai lagi terbuka, mendapat pencerahan dari Tuhan. Sampai dia bisa bersyukur. Tuhan, saya bersyukur karena saya mengalami hal ini. Karena dengan demikian saya bisa berempati. Saya bisa ikut merasakan perempuan-perempuan lain yang diperkosa. Kesedihannya, kesusahannya, penderitaannya, malunya, diusir dari rumah, dan seterusnya. Dia bersyukur karena dia bisa berbela rasa. Dia bisa punya hati, punya perasaan, punya hal yang sama dengan orang-orang yang diperkosa. Dan semua itu dia persembahkan pada Tuhan. Jadi bukan dipegangin sendiri, bukan marah, bukan dendam, bukan balas dendam, tapi dia persembahkan kepada Tuhan segala macam penderitaan tersebut. Jadi ternyata melalui peristiwa yang begitu mengerikan, begitu menderitanya dia melihat suatu pencerahan dari Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi dan dia bisa sungguh-sungguh mengalami. Contoh ya, kita cerita sama orang yang belum pernah melahirkan.
Saya bisa cerita bagaimana susahnya, bagaimana sakitnya kalau waktu itu mau melahirkan, sampai saya pukul tembok saking sakitnya. Tapi kalau bercerita pada orang yang belum pernah melahirkan, ya dia nggak bisa membayangkan. Sehingga suster ini bilang, Tuhan, saya bersyukur karena dengan demikian saya bisa merasakan penderitaan dari wanita-wanita yang diperkosa tersebut. Dia bisa mempersembahkan hidupnya untuk menjadi silih untuk orang-orang yang menderita, juga untuk pelaku-pelaku pemerkosaan supaya mereka sadar. Dan betul, setelah anaknya lahir, oh ya, sebelum itu dia juga berpikir, Tuhan, saya mau bawa anak saya kemanapun dan saya hanya akan menyebarluaskan tentang kasih. Mau pergi kemana? Saya juga nggak tahu. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan membimbing saya. Begitu ya ceritanya kepada teman-temannya. Jadi dia melahirkan anak itu, dia memelihara anak itu, dan sesuai dengan komitmen dia hanya mau mengajar anak ini hanya kasih. Nggak ada yang lain, kasih. Jadi setiap hari apa yang diolah oleh suster ini dengan anaknya hanya bagaimana berbelas kasih, bagaimana berbuat belas kasih. Dan dia akhirnya menyimpulkan satu hal, aku akan bersaksi bersama dengan anakku, katanya ya, bahwa hal yang paling luhur yang dapat dilakukan oleh manusia adalah mengampuni. Hal yang paling luhur, yang paling luar biasa, yang paling besar bisa dilakukan oleh manusia adalah mengampuni. Apa yang suster alami itu semua bisa terjadi pada kita semua. Bukan pemerkosaannya, tapi penderitaannya, kesusahannya, penipuan, dan hal-hal yang lain yang sepertinya kenapa harus saya alami? Tapi bukan kenapa saya alami ini, tapi suster ini mau mengajar pada kita mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Tuhan pasti punya rencana, dan dia sadar dia dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kasih Tuhan, untuk menyebarluaskan sifat Allah yang paling utama, yaitu mengampuni. Melalui sesi ini, melalui sharing ini, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar mengasihi dari Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Rahim. Belajar dari hati Allah, belajar dari hati Bapa yang selalu mengampuni. Semoga sesi ini bisa berguna buat teman-teman semua yang belum bisa mengampuni. Banyak yang bersharing juga ke saya bahwa, Bu Esther, saya ingin mengampuni tapi nggak bisa. Ingat terus apa yang mereka perbuat terhadap saya. Jadi saya nggak bisa mengampuni. Walaupun saya tahu menderita, tapi saya nggak bisa. Nah, semoga melalui sesi ini kita semua bisa meneladan Suster Ludi tadi, belajar mengampuni. Dan kembali lagi saya ingatkan, hal yang paling luhur yang bisa dilakukan oleh manusia adalah mengampuni. Itu aja sebagai pengantar. Nanti minggu depan kita akan masuk ke dalam sharing statement proses kita belajar dari hati Bapak. Salam kerahiman.